Garcu besar di sini ini saya akan bahas spoiler untuk One Piece chapter terbaru, yaitu di chapter 1048. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Those stories, I'm a fool for your love. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devilnomi. Pastikan sebelum kalian komen atau cuma baca dulu doang, kalian tonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Oke, akhirnya setelah tunggu-tunggu spoiler dari Selasa lalu, yang memang sih dikatakan minggu ini libur karena Golden Week di Jepang sana, tapi biasanya spoiler tetap rilis cukup cepat karena ya seperti yang pernah dijelaskan juga, chapter yang udah bikin itu, misal sekarang di chapter 1048, sebenarnya Oda ini sudah membuat chapternya sampai 1050, tapi jelas perlu ada proses editing, quality check, dan sebagainya di pihak Weekly Shonen Jump-nya. Jadi biasanya spoiler ini rilis lebih cepat itu sebenarnya sangat masuk akal, dan sekarang ternyata rilisnya di hari Jumat malam. Ya sengajalah buat asupan kita di lebaran nanti, asik. Oh iya, sebelum itu saya juga atas nama Devilnomi mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Karena mudik udah diperbolehkan dan libur lebaran terbilang asik banget nih, sangat lama. Gimana nih dari kalian, para mudik kemana coba? Udah pada sampai belum? Yuk tulis di kolom komentar di bawah. Tapi pastikan ya, tetap stay safe dan jaga kesehatan serta keselamatan. Let's go, kita masuk langsung ke spoiler saja. Ya, dimana chapter ini lagi-lagi karena masih sangat singkat yang bisa dibilang ini adalah early spoiler, kita belum mendapatkan judul chapternya apa. Tapi diberitahu di sini kembali ke cover Germa lagi yang asik nih setelah ditunggu-tunggu, dan ternyata penyusup yang datang ke kota coklat tersebut adalah Ichiji dan Ryoju. Aduh, anti klimaks banget. Sebelumnya udah banyak yang kira Kurohigera, walaupun ya cukup aneh sih sebenarnya. Kalau dilihat dari siluetnya jelas itu bukan Teach dan kawan-kawannya. Dimana sebelumnya saya bilang CP0 karena terlihat cukup formal dari setelannya. Ternyata itu adalah saudara-saudara mereka lagi. Padahal sebelumnya terlihat udah di lautan. Ternyata mereka balik lagi buat nyelamatin saudaranya. Apa bener nih mereka buat nyelamatin saudaranya atau mereka ada kebutuhan khusus di Whole Cake Island? Mereka kan tidak punya emosi. Sayang sekali mereka terlambat selangkah karena udah dibawa ke Whole Cake Island nih untuk Niji dan juga Yonji. Dimana di chapter ini kita katanya akan mendapatkan sedikit flashback, entah nih flashback siapa yang dimaksud, tapi sepertinya sih flashback Momonosuke lagi ya, atau jangan-jangan dari Hiyori, atau bahkan Kaido. Waduh, kalau Kaido sih ini yang pastinya kita tunggu-tunggu. Di Wano ini banyak banget flashback kecil-kecilan yang cuma udah bikin ya 2-3 page saja, kecuali flashback Oden lah ya, jelas ini full berbelas chapter. Ya wajar sih, intinya emang banyak dan sangat penting sekali. Tapi kayaknya flashback kali ini ya flashback standar lah yang tidak terlalu major untuk cerita ke depannya. Di sini juga dikatakan Momonosuke berfokus membuat awan baru seperti yang dikatakan oleh Yamato sebelumnya, dan juga paksaan dari Luffy di chapter lalu bahwa dia percaya kepadanya. Dan Momonosuke harus bisa untuk menolong orang-orang di Onigashima. Ya betul, bergunalah kau bocah sialan nomor mesum, dari awal ketemu sampai sekarang gak ada gunanya sama sekali mengingat bapaknya Kozuki Oden. Serta yang perlu diingat adalah Momonosuke ini bisa dibilang dia pemimpin dari pihak samurai dan ke semua orang yang di sana, kecuali pihak Luffy dan Torao saja. Lanjut, tepat seperti prediksi kita semua, di saat Hiyori terpojok begitu, udah saatnya bagi seorang yang hilang cukup lama sekali alias Kyoshiro Akadenjiro untuk datang. Ya benar, dia di sini dikatakan memotong kepala dari Orochi. Tetap saja Oda pasti bakal selalu kembali ke akar dari permasalahannya. Dimana awalnya Hiyori kecil bertemu Denjiro, dan dari situ Denjiro akhirnya menyuruh Hiyori untuk menjadi Komurasaki, dan taunya Orochi menyukainya dan dia berpura-pura bekerja di bawah Orochi, hingga akhirnya Komurasaki membangkang dan jebret, diakhiri dengan Hiyori yang melawan dan Denjiro yang memfinishing itu semua.
Itu sebenarnya sesuatu yang sangat luar biasa sih, dimana plot yang Oda bangun dari awal sampai sekarang ini terjalin sangat baik. Dimana jika kita ingat, chapter lalunya di 1047, Orochi kepalanya cuma satu doang loh, padahal dia berubah ke Yamata no Orochi yang notabene seharusnya kepalanya ada 8. Dan apa mungkin ini kepala terakhir dari Yamata no Orochinya? Tapi sekali lagi, di spoiler tidak terkonfirmasi jika Orochi sudah mati atau belum. Ya memang terlihat cukup tragis sih, Orochi mati dengan kepala terputus, alias mati loh, bukan cuma dikalahkan. Yang cukup jarang banget sih terjadi di serial One Piece, mati langsung musuh dan apalagi dengan kepala yang terputus tersebut. Ya kesal juga sih, udah berapa kali ini Orochi dari zaman Kaido yang mutusin lah dihajar oleh Scabbard, masih aja nih orang bisa hidup terus. Yang juga dikatakan isi spoiler ini sebenarnya cuma itu saja sih. Dan sedikit juga katanya ada tambahan lagi, karena dikatakan seluruhan chapter ini hanya terfokus untuk build up cerita apa yang akan terjadi di akhir halaman tersebut. Dimana katanya halaman terakhir terfokus ke 3 hal. Pertama yang tadi, Denjiro yang memotong kepala Orochi, lalu kelas Luffy dan Kaido setelah katanya Momonosuke memindahkan Onigashima. Oke, ini cukup menarik sih, yang berarti dikatakan Momonosuke berhasil, yang berarti dia bisa membuat awan api yang dibutuhkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dan kita juga tidak diberitahu apa dampak dari serangan Luffy di tonjokan meteor chapter lalu. Atau jangan-jangan tonjokan tersebut masih di hold nih sampai Momonosuke memindahkan Onigashima tersebut. Yang berarti satu chapter ini Luffy masih diem-diem doang untuk menahan serangan dari Kaido. Dan kelanjutan dari chapter kemarin juga, di saat Otoko dan rakyat Wano lainnya, mereka melepas lentera-lentera tersebut ke langit malam, dimana ini bakal indah sekali sih. Apa itu nanti akan jadi kisah seakan-akan daun atau fajar akan terjadi. Dan cahayanya itu, daunnya, aka matahari, aka sunnya itu, menandakan kegelapan dari Wano telah hilang, tapi cuma dari lentera saja yang diterbangkan oleh rakyat Wano Kuni. Yang sebenarnya itu juga sih salah satu alasan kenapa saya masih merasa duel Luffy sama Kaido ini pasti belum selesai. Karena fajar atau daun di Wano ini masih belum dekat. Karena sekarang ini terlihat seperti masih full lah di malam hari. Ya jika kita ingat di trailer bakal seperti apa, fajar sudah mulai datang dan matahari sudah mulai terlihat. Bahkan Kaido juga sepertinya belum mengeluarkan awakening dan sebagainya nih. Kira-kira kalau menurut kalian gimana nih untuk kasus Kaido versus Luffy? Oh iya, buat yang bilang juga, Denjiro di sini katanya pakai Amoel Habakiri buat menghajar Orochi biar sesuai dengan legenda Susanoo itu. Udah dijawab langsung di spoiler dan katanya tidak. Di sini Denjiro menggunakan pedangnya sendiri untuk menghajar Orochi, dan kita juga dapatkan satu berita baik, yaitu minggu depan tidak libur guys. Ya emang sih, ini juga pernah saya sampaikan di video lalu. Memang dari chapter 1048 ke 1049 bakal langsung. Nah baru setelah chapter 1049 kita akan mendapatkan libur, yaitu jatah libur adalah setelah rilisnya 3 chapter seperti biasa. Dan pastinya saya juga sangat yakin chapter 1049 ini bakal ditutup dengan hal-hal sangat luar biasa. Toh bukankah chapter depannya, chapter 1050, punyai angka yang luar biasa juga. Nah kira-kira kalau menurut kalian apa nih yang bakal terjadi di chapter itu juga? Apa mungkin Kaido kalah di chapter 1050? Atau jangan-jangan ada seseorang yang lain yang datang ke Wano Kuni? Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan lagi-lagi buat kalian yang ingin cuan, terutama buat kalian yang tertarik di dunia kripto, dimana jika kalian ingin cuan dan untung seperti ini, yang bahkan masih cukup kecil nih, 300-500%, bahkan bisa sampai puluhan ribu persen, yaitu jelaslah dari kripto. Nah buat kalian yang ingin punya akunnya dan ingin mendapatkan komisi dari saya juga, jadi kita bagi-bagi komisi lah, atau win-win solution banget. Mendapatkan komisi, kalian juga mendapatkan komisi. Ini benar-benar sesuatu yang saling menguntungkan. Kalian bisa menggunakan kode referral yang ada di sini, atau kalian bisa langsung klik link di deskripsi video ya, dimana ini menggunakan exchange yang bernama Binance, dan ini sudah terkonfirmasi di seluruh dunia atau termasuk exchange yang terbaik lah. Atau jika kalian lebih tertarik kepada saham dan mungkin bosan dengan beli Unilever, Telkom yang Indonesia lagi, mungkin kalian pengen beli Tesla atau mungkin Apple, Google, Microsoft yang lain-lain, kalian juga bisa menggunakan link di deskripsi tersebut untuk membuka broker saham yang bisa membeli saham dari luar negeri.
Tentu saja kalian akan mendapatkan gratis saham dan gratis dolar di dalamnya jika menggunakan link yang saya simpan di deskripsi di bawah ya. Intinya tahun baru harus cuan baru dong, anjay. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Davila pamit and I'll see you guys next time.